entok jumbo makannya lebih sedikit dibandingkan entok lokal. Nah, itu dulu siapa ya yang bikin mindset seperti itu ya? Aslinya seperti ini bosku. Oke, mari kita jelaskan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan share ya bosku. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya, dan jangan lupa di subscribe biar nanti tidak ketinggalan di video selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk di kesempatan di sore hari ini kita akan membahas entok jumbo makannya lebih sedikit dibandingkan entok lokal. Nah, jadi untuk penjelasannya aslinya bukan seperti itu ya teman-teman. Nah, aslinya untuk entok jumbo dengan entok lokal itu perbedaannya yaitu kalau entok jumbo itu teman-teman ya, pencernaannya mereka itu lebih bagus dibandingkan entok lokal. Nah, yang dimaksud pencernaannya lebih bagus itu seperti apa sih? Nah, jadi ketika kita ngasih makan dengan porsi yang sama, dengan kualitas pakan yang sama, kalau entok jumbo ini 75% yang mereka makan itu jadi daging, yang 25% dia keluarin menjadi kotoran. Tapi kalau entok lokal itu sebaliknya ya teman-teman. Kalau entok lokal itu 75% jadi kotoran, tapi kalau 25% jadi daging. Nah, seperti apa sih perbedaannya entok lokal dengan entok jumbo? Nah, untuk makannya mereka itu kalau entok lokal ketika kita ngasih makan seperti ini ya teman-teman, dia itu langsung lep, langsung mereka habiskan, langsung mereka istirahat. Nah, itu entok lokal seperti itu. Tapi kalau entok jumbo teman-teman, kalau entok jumbo ini mereka ini suka ngemil ya. Yang dimaksud suka ngemil yaitu gimana ya teman-teman, dia itu makannya sedikit-sedikit seperti ini ya. Bukan berarti mereka ini makannya sedikit, aslinya sama saja ya teman-teman. Yang dimaksud sama saja ini mereka suka ngemil. Nah, dia habis makan sedikit-sedikit seperti ini, mereka istirahat, minum. Nah, habis itu mereka kembali lagi makan lagi. Nah, pasti tahu teman-teman yang sudah beternak entok lokal dengan entok jumbo pasti nanti tahu perbedaannya ya. Kalau kita campurin, nah entok lokal ini makannya langsung lep, langsung habis. Kalau kita campur dengan entok lokal dengan entok jumbo, maka entok jumbo ini kalau dia sudah merasa bosan, dia akan tinggalin. Meskipun entok lokal ini makannya terusan, tapi entok jumbo ini mereka bakal tinggalin, mereka diam saja meskipun entok lokal lagi makan. Jadi intinya entok jumbo ini makannya sedikit-sedikit, habis itu istirahat, nanti makan lagi. Nah, jadi seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Perbedaannya makannya itu aslinya bukan lebih sedikit atau lebih banyak ya. Jadi untuk makannya itu aslinya sama saja. Tapi ini kita kasih contoh ya teman-teman. Untuk pakan ini tadi, ini langsung pakan sehari sekali ya. Sehari sekali di setiap sore hari. Nah, ini 6 ekor indukan ini, 6 ekor, 1 jantan 5 betina. Ini kita kasih makan sehari sekali di setiap sore hari. Ini insya Allah habisnya nanti malam, kalau gak besok pagi ya teman-teman. Biasanya subuh ini baru habis. Tapi kalau entok lokal kita kasihkan sekarang itu langsung dihabiskan, langsung istirahat. Tapi kalau entok jumbo tidak seperti itu ya. Seperti halnya kita lagi nongkrong. Kita nongkrong, kita beli cemilan, kita makan sedikit-sedikit, habis itu ngerokok, HP-an, apalah ya, nanti kesibukannya apa. Nah, itu perbedaannya entok jumbo dengan entok lokal dengan sistem perbedaan pakannya. Jadi yang membikin atau ilmu entok lokal dengan entok jumbo makannya lebih sedikit entok jumbo itu aslinya salah ya teman-teman. Aslinya ya seperti itu. Entok jumbo ini makannya ngemil, bukan langsungan seperti entok lokal. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ini kita berikan contoh, kan ini sudah kelihatan ya. Nah, ini kan masih ada makannya. Nah, tapi mereka sudah mau itu minum,
istirahat. Nah, seperti jantannya itu. Tapi nanti di saat mereka ingin makan lagi, sudah waktunya jam makan lagi, ya mereka kembali lagi dengan pakannya. Dia makan lagi. Nah, ini yang dimaksud endok jumbo makannya lebih sedikit. Nah, tapi perlu diperhatikan kembali ya teman-teman. Untuk kualitas pakan itu juga menentukan produktivitasnya ya teman-teman. Ini kan tadi kita bicara pakannya, kita ransum pakannya sehari sekali. Nah, dengan sehari sekali ini kita harus bisa perhatikan untuk kualitas pakannya. Tapi kalau kualitas pakannya itu kurang bagus, cuman dedak padi dengan sayuran, kita sehari sekali ya endok-endok kita kurus. Dan yang kedua, produknya kurang aktif. Nah, ini kualitas pakan bagus dengan pakan sehari sekali. Nah, itu tidak bermasalah ya teman-teman. Ini sehari sekali, ini bahannya dedak padi, jagung, konsentrat, bebek petelur, apa super red itu ya. Tapi hasil telurnya kita buktikan, meskipun sehari sekali, endok kita nggak ada yang kurus seperti ini, gemoy-gemoy. Dan yang kedua, kualitas telurnya kita jaminan ya teman-teman, banyak itu rata-rata di atas 15 butir. Cuman itu kemarin ini tinggal 3 ini cuman tinggal 13 butir. Tapi ini sudah kita sortir. Kemarin udah mengeram 1 minggu, kita center, kita flash, hasilnya ada yang tidak fertil. Nah, itu sudah kita sortir. Nah, nanti yang tidak fertil itu nanti kita kita masak, hasilnya tidak bermasalah ya. Kalau sudah meskipun cuma 5 hari atau 1 minggu itu dimasak sendiri tidak masalah. Tapi ini kemarin kita kita rebus, kita kasihkan ke endoknya, dia makan lagi. Itu untuk memenuhi kalsium dan proteinnya ya, untuk telur yang gagal menetas atau tidak fertil. Jadi kita kasihkan lagi ke endoknya itu sendiri, jadi bisa buat jamu. Nah, itu teman-teman, kita bisa spilkan lagi telurnya. Ini masih belum mengeram ya, ini masih masih bertahap, masih menelor ya. Ini satu endok ya, satu indukan. Ini sudah ada berapa butir ini? 3, 6, 8, 10, 13. Sudah 13 butir. Jadi kualitas pakan ini sangat menentukan kualitas telurnya dan kualitas banyaknya telur. Seperti ini kita juga pelihara jali ya teman-teman. Nah, itu sudah ada beberapa butir. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kesimpulannya dan intinya, perbedaan endok jumbo dengan endok lokal dalam sistem pakannya. Jangan salah paham ya teman-teman. Nah, ini yang tadi kita bahas sudah selesai. Nah, ini waktunya kita berjualan. Nah, ini mungkin ada teman-teman yang berminat, yang mau order, boleh ya, monggo silakan langsung WA saja. Untuk nomor WA 082 232 926 770. Untuk alamat atau lokasi ada di Desa Sidorjo, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang. Nah, kita menyediakan usia anakan sampai usia indukan kita ready ya teman-teman. Untuk yang jauh bisa bantu kirim, bisa pakai via kargo, kereta, bis, pesawat maupun mobil ya, atau travel. Jadi banyak yang sudah kita kirimkan di luar pulau maupun luar kota ya, seperti Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan seluruh Jawa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa yang spek pedaging. Ini kita kasih contoh usia 2,5 bulan jantan jumbo. Nah, ini 2,5 bulan ya. Ini kalau kita timbang itu rata-rata udah 2,5 kg, 2,8 kg on. Nah, seperti ini. Ini usia 2,5 bulan ya teman-teman. Untuk pakannya sama saja. Untuk usia pertumbuhan cuman kita tidak menggunakan konsentrat, tapi kita menggunakan pur pertumbuhan. Jadi perbedaannya pur dengan konsentrat itu perbedaannya ada ya teman-teman, ada perbedaannya masing-masing. Kalau pur ini fungsinya untuk pertumbuhan, tapi kalau konsentrat
bebek petelur tadi untuk indukan, untuk merangsang agar mereka cepat bertelur, cepat ngawin, cepat produksi. Jadi seperti itu ya. Dan ini ada juga usia 16 hari, grade-nya A ini teman-teman ya. Nah ini usia 16 hari, grade-nya A. Yang dimaksud grade A atau B itu dan C itu apa sih? Nah untuk grade A ini dari pacek panjangnya 105 dan indukannya 83 ini ya teman-teman, untuk indukan yang ini. Nah seperti ini. Jadi untuk grade A ini dari pejantan panjang 1 meter sampai lebih ya. Kalau grade B itu di bawah 1 meter. Kalau grade C itu pedaging, pejantannya di bawah 95. Jadi teman-teman jangan salah ya atau keliru. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini pejantan di usia 4,5 bulan, grade B ini panjangnya masih 97 ya, itu gemoy banget sampai kayak betina pantatnya ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Yang mau order silakan. Nah caranya seperti biasanya ya teman-teman, kita tidak bisa melayani sistem COD dan tidak bisa bayar di tempat ya. Jadi untuk sistem pembayarannya itu transfer dulu, baru kita packing, baru kita kirim. Nah cara menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bisa video call secara langsung, atau teman-teman nanti tak bisa kasih kontak untuk rekomendasi yang ada, yang orang yang sudah pernah beli sama kita, siapa tahu tetangganya atau teman dekatnya atau satu desa, kita kasih kontaknya buat rekomendasi. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya untuk konten hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan share ya teman-teman. Oke, terima kasih, salam dari Pigamen Farm Malang, Jawa Timur. See you next time dan see you next video. Salam sobat ternak endok dimanapun Anda berada, semoga sukses selalu, dilancarkan rezekinya, panjang umur dan sehat seger waras. Oke, wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.